Baik, masih di 3 Yohanes pasal yang pertama, Alkitab mengatakan, saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu sama seperti jiwamu baik-baik saja. Saudara sekalian, kita ada begitu banyak pertanyaan dalam hidup orang percaya yang berkaitan dengan soal tabur tuai. Orang bertanya begini, Pak, bagaimana kalau saya ini seorang pegawai atau saya ini seorang buruh biasa? Apakah gunanya saya menabur kalau kemudian tuaian saya toh sebesar gaji saya? Nah, sebelum kita bicara lebih jauh soal ini, kita akan lihat dulu beberapa ayat, mengulang apa yang sudah pernah kita baca sebelumnya di dalam 2 Tesalonika pasal yang ketiga. Lihat pada ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-12. 2 Tesalonika pasal 3 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-12, Alkitab berkata, sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya, dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Dalam kenyataan kehidupan kita sebagai orang percaya dan sebagai hamba Tuhan, saya banyak pergi ke berbagai tempat, ke berbagai negara, di mana-mana saya jumpai orang-orang yang seperti ini. Mereka begitu sibuk dalam apapun juga, tapi mereka tidak mau bekerja untuk mencari nafkah buat kehidupan mereka sendiri. Nah, seringkali setelah mereka berumah tangga, yang korban bukan diri mereka saja, tapi istri dan anak-anak mereka jadi terlantar. Mereka mau sibuk di semua hal, aktif di gereja, aktif di ministry, aktif di pelayanan, sibuk sana, sibuk sini, tapi untuk kerja yang menghasilkan nafkah mereka sendiri, mereka tidak mau. Nah, kita sudah belajar, Alkitab mengatakan orang yang tidak bekerja, dia tidak usah makan. Kenapa? Sebab dia tidak dapat income apa-apa dari apa yang dia kerjakan selama ini. Alkitab juga mengajar, selesaikan dulu pekerjaanmu di ladang, baru Alkitab mengatakan bangunlah rumahmu. Itu berarti Tuhan mau berkata begini kepada banyak orang muda, kamu kerja dulu, hasilkan sesuatu di ladangmu, biar engkau memanen sesuatu yang baik, baru engkau bangun rumah tanggamu. Ada banyak orang yang berani kawin, tapi dia sebetulnya tidak punya kekuatan untuk membangun akan rumah tangga seperti yang Alkitab sendiri inginkan dan yang semestinya ada dalam kehidupan kita. Nah, setelah kita bekerja, kita mesti menuruti akan hukum-hukum Tuhan. Dan disinilah pertanyaan itu muncul. Kalau aku pegawai, apakah kalau aku itu menabur, aku juga akan menuai? Bukankah tuaianku itu seperti atau sejumlah daripada gaji yang biasa aku dapatkan? Ada beberapa hal yang keliru yang kita perlu luruskan di sini. Nah, saya mau tunjukkan kepada saudara bahwa cara berpikir itu salah. Hidup kita sebetulnya tidak boleh tergantung dari gaji. Hidup kita tergantung dari Tuhan dan berkat-Nya. Kalau kita kerja dan kita berharap dan berkata bahwa income-ku, pemasukanku adalah dari gajiku saja, saya berkata itu salah. Sebab berkat kita ini datangnya dari Tuhan, bukan dari gaji. Coba lihat 2 ayat sebagai dasar. Kolose pasal yang ketiga. Saya ingin bacakan ini ayat yang indah sekali buat semua kita. Kolose 3, perhatikan ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-24. Kolose 3, 22 sampai 24. Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perhatikan ini, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ingat, ini Paulus ngomong kepada para hamba-hamba atau para pegawai. 24.
kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Lihat, Alkitab mengatakan dari Tuhanlah kamu menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Jadi, upah kerja kita itu dari Tuhan. Gaji itu bagian dari kewajiban atasan kita untuk membayar akan jam kerja kita. Tetapi itu bukan sumber keuangan kita. Sumber keuangan kita, sumber upah kita harus Tuhan. Karena itu kalau kita kerjalah segenap hati seperti untuk Tuhan. Dengan demikian, Tuhan yang ngupahin Anda dan saya, bukan institusi atau lembaga yang selama ini menggaji kita. Nah, banyak orang hatinya ada pada lembaga yang menggaji kita. Apakah itu gereja, apakah itu PT, apakah itu perusahaan apapun, kita berkata merekalah yang menggaji saya. Tapi Alkitab mengatakan upah kita itu dari Tuhan, bukan dari manusia. Artinya, kalau kita percaya Tuhan yang mengupahi kita, maka yang kita terima tidaklah terbatas pada gaji kita semata-mata. Tuhan sanggup membuka pintu berkat yang luar biasa dari berbagai sumber, bahkan dari yang tidak pernah kita duga sekalipun. Dia sanggup untuk memberikannya kepada kita. Oleh karena kita kerja segenap hati seperti untuk Tuhan, dan dari Tuhanlah upah kita, bukan dari manusia. Nah, sekarang lihat dalam Efesus pasal yang ke-6. Surat Efesus pasal yang ke-6, ada pernyataan yang senada yang Paulus nasihatkan juga kepada jemaat di Efesus. Bayangkan, pada dua jemaat berbeda, Paulus memberikan nasihat yang sama. Artinya, saya yakin dari pihak Tuhan ini sesuatu yang serius sekali. Efesus 6 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah, dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Ayat 8, perhatikan. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Nah, sekali lagi dia berkata, balasan atas perbuatan baik kita bukan gaji kita, bukan dari pimpinan, bukan dari bos di dunia ini, tapi balasan kebaikan hati kita atau perbuatan baik kita itu datangnya dari Tuhan. Jadi Allah yang mengupahi kita, Tuhan juga yang akan memberikan kita balasan atas semua hal yang baik yang kita kerjakan. Jadi sekarang kalau Anda kerja, berkatalah begini, ini pekerjaan Tuhan, ini perusahaannya Tuhan, ini pabriknya Tuhan, ini tokonya Tuhan. Aku kerja buat Tuhan, aku taat untuk Dia. Anda kerjakan segenap hati. Lihat, nanti kelak bukan hanya bosmu yang menggaji Anda, tapi Tuhan juga akan mengupahi saudara. Anda bertanya, caranya apa? Tuhan punya 1001 macam, bahkan jutaan macam untuk memberkati kita. Tidak hanya dari sumber gaji, dia bisa buka dari berbagai sumber yang lain. Nah, sekarang lihat lebih jauh, ini akan merupakan sikap hati kita sebagai seorang pekerja dalam Tuhan. Sebagai seorang Kristen yang bekerja, sikap hati kita seperti apa? Lihat dalam Injil Lukas pasal yang ke-16. Injil Lukas pasal yang ke-16. Yesus mengatakan begini pada ayat yang ke-12, dikatakan begini. Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Kalau boleh, saya ubah dikit saudara. Dan jikalau kamu tidak setia pada pabriknya orang lain, siapakah yang akan menyerahkan pabrikmu sendiri kepadamu? Atau, dan jikalau kamu tidak setia pada perusahaan atau toko atau PT-nya orang lain, siapakah yang akan menyerahkan
PT-mu, tokomu, pabrikmu, kantormu, perusahaanmu sendiri kepadamu. Kalau kita kerja dengan asal-asalan, tanpa tanggung jawab, tanpa dengan berkata, ini milik Tuhan, aku akan tanggung jawab sepenuhnya, saudara sedang menutup berkat Tuhan bagi hidupmu sendiri. Seharusnya orang percaya itu kalau kerja, seperti Yakub atau seperti Yusuf, kemanapun dia pergi, berkat Tuhan itu luar biasa menyertai sehingga membuat pimpinan atau bos, pemilik perusahaan akan bersuka cita. Oleh karena kita, Allah memberkati perusahaan itu dengan luar biasa. Kehadiran kita jadi berkat yang amat besar dalam kehidupan pimpinan kita, perusahaan kita, bos kita. Nah, mari kita lihat akan beberapa contoh dari apa yang Alkitab ini katakan kepada kita. Dalam kitab Kejadian, pasal yang ke-30, perhatikan mulai ayat yang ke-25, ini yang terjadi sekarang dalam kehidupan orang yang bernama Yakub. Kita tahu bahwa Yakub itu menikah dengan dua orang anak Laban, yaitu Lea dan Rachel. Nah, lihat Yakub kerja dengan Laban itu luar biasa. Banyak hal yang harus dia lewati. Tapi perhatikan yang terjadi. Kejadian 30 ayat 25. Setelah Rachel melahirkan Yusuf, berkatalah Yakub kepada Laban, izinkanlah aku pergi supaya aku pulang ke tempat kelahiranku dan ke negeriku. Berikanlah istri-istriku dan anak-anakku yang menjadi upahku selama aku bekerja padamu, supaya aku pulang. Sebab engkau tahu betapa keras aku bekerja padamu. Yakub kerja dengan Laban. Laban bukan bos yang baik. Laban itu bos yang suka menipu anak buahnya sendiri. Dia berkata, betapa keras aku bekerja padamu. Tetapi Laban berkata kepadanya, sekiranya aku mendapat kasihmu, telah nyata kepadaku, perhatikan, bahwa Tuhan memberkati aku karena engkau. Dia mengakui, saudara, Tuhan memberkati aku karena engkau. Bayangkan kalau semua Anda yang kerja hari ini, sampai pimpinan bosmu berkata, sungguh kami diberkati karena engkau. Luar biasa. 28, lagi katanya, tentukanlah upahmu yang harus kubayar, maka aku akan memberikannya. Saud Yakub kepadanya, engkau sendiri tahu sebagaimana aku bekerja padamu, dan bagaimana keadaan ternakmu dalam penjagaanku. Sebab harta milikmu tidak begitu banyak sebelum aku datang. Tetapi sekarang aku telah berkembang dengan sangat, dan Tuhan telah memberkati engkau sejak aku berada di sini. Jadi, bilakah dapat aku bekerja untuk rumah tanggaku sendiri? Luar biasa, saudara. Yakub berani berkata. Dia berkata, sebab harta milikmu, Laban, tidak begitu banyak sebelum aku datang. Tapi sekarang telah berkembang dengan sangat, dan Tuhan telah memberkati engkau sejak aku berada di sini. Bayangkan, saudara, bagaimana terjadinya setiap kali orang Kristen kerja, orang berkata, sungguh sejak dia datang, aku diberkati. Nah, singkat cerita, di pasal 31, inilah cara dan sikap hati yang ditunjukkan oleh Yakub ketika dia kerja dengan Laban. Dalam sebuah pembicaraan, ketika mereka akhirnya pergi diam-diam, Laban mengejar dia, Yakub berkata begini, Kejadian 31, perhatikan ayat yang ke-36, saya akan bacakan. Kejadian 31, lihat pada ayat yang ke-36. Lalu hati Yakub panas dan ia bertengkar dengan Laban. Ia berkata kepada Laban, apakah kesalahanku, apakah dosaku, maka engkau memburu aku sehebat itu. Engkau telah menggeledah segala barangku. Sekarang, apakah yang kau temui dari segala barang rumahmu? Letakkanlah di sini di depan saudara-saudaraku dan saudara-saudaramu, supaya mereka mengadili antara kita berdua. Perhatikan ini. Selama 20 tahun ini, aku bersama-sama dengan engkau. Domba dan kambing betinamu tidak pernah keguguran, dan jantan dari kambing dombamu tidak pernah kumakan. Luar biasa, dia tidak ada korupsinya sama sekali. Yang diterkam oleh binatang buas tidak pernah kubawa kepadamu. Aku sendiri yang menggantinya. Yang dicuri orang, baik waktu siang, baik waktu malam, selalu engkau menuntut daripadaku. Aku dimakan panas hari waktu siang,
dan kedinginan waktu malam, dan mataku jauh daripada tertidur. Selama 20 tahun ini aku di rumahmu. Aku telah bekerja padamu 14 tahun lamanya untuk mendapat kedua anakmu, dan 6 tahun untuk mendapat ternakmu, dan engkau telah 10 kali mengubah upahku. Seandainya Allah ayahku, Allah Abraham, dan yang disegani oleh Ishak tidak menyertai aku, tentulah engkau sekarang membiarkan aku pergi dengan tangan hampa. Tetapi kesengsaraanku dan jerih payahku, perhatikan, tetapi kesengsaraanku dan jerih payahku telah diperhatikan Allah, dan ia telah menjatuhkan putusan tadi malam. Luar biasa orang yang bernama Yakub ini. Apapun yang dikerjakan hasilnya luar biasa. Nah, sikap ini turun kepada anaknya yang bernama Yusuf. Kalau Anda perhatikan bahwa apapun yang dia kerjakan, Allah membuatnya berhasil. Ini contoh bagaimana seorang Kristen bekerja. Kejadian 39. Lihat ayat yang pertama mulai sampai dengan ayat yang ke-6. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Perhatikan. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan, dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya, dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya, dan atas segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Perhatikan, ini orang luar biasa. Apapun yang dikerjakan, Tuhan membuat dia berhasil. Lihat pada pasal yang sama, ayat 21. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya, dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Saudara sekalian, inilah sikap kita sebagai orang Kristen kalau kita bekerja. Nah, bagaimana kalau pimpinan kita adalah seorang anak Tuhan? Kebanyakan orang Kristen berkata, wah, ini kesempatan buat saya untuk banyak cuti karena alasan pelayanan dan segala macam. Tapi lihat kata firman Tuhan, saya berdoa, biarlah kita menjadi orang-orang yang benar di hadapan Tuhan. Perhatikan pada 1 Timotius pasal yang ke-6, ayat yang pertama dan yang kedua. 1 Timotius 6, ayat pertama dan kedua. Semua orang yang menanggung beban perbudakan, hendaknya menganggap Tuhan mereka layak mendapat segala penghormatan, agar nama Allah dan ajaran kita jangan dihujat orang. Jika Tuhan mereka seorang percaya, janganlah ia kurang disegani karena bersaudara dalam Kristus, melainkan hendaklah ia dilayani mereka dengan lebih baik lagi, karena Tuhan yang menerima berkat pelayanan mereka ialah saudara yang percaya dan yang kekasih. Saya berdoa, kalau Anda pegawai, jadilah seperti Yakub, jadilah seperti Yusuf. Tuhan memberkati.